Ya, setelah kita mengenal apa saja yang ada di atas ini ya, apa saja yang di atas ini, sekarang kita akan ke bawah sedikit. Ya, kebanyakan teman-teman di sini mengabaikan ya di sini. Ini adalah namanya ribbon panel. Khusus untuk file dia warnanya hijau seperti ini. Ya, ketika kita klik ya file, dia akan keluar beberapa pengaturan dasar seperti itu. Ada info, new, open, save as, print, share, dan export. Nah, di new itu bisa teman-teman membuat workbook baru ataupun file baru dari Microsoft Excel ini. Kalau open, teman-teman untuk membuka lembar baru tapi yang sudah tersimpan ya. Kemudian save dan save as sama untuk menyimpan. Kalau save itu ya kalau sudah teman-teman save di namanya sini apa, teman-teman langsung save saja. Kalau save as itu berarti biasanya itu belum disimpan ya, jadi teman-teman harus simpan. Print, share, export, close, account, dan option. Nanti kita akan telah sedikit mengenai option ya. Di sini ada info, kita bisa protect workbook kita, jadi kita kunci gitu maksudnya ya. Di sini ada inspect-nya juga. Kemudian di sini ada version dan browser option. Ini pengaturan umum yang memang jarang sekali dipakai. Di sini ada properties ya, dari size dari apa namanya nih workbooknya. Kemudian di sini ada title, ada teks dan kategori. Nah, di sini juga kita bisa melihat pengaturan lebih lanjutnya ya, create-nya kapan gitu ya, today gitu ya. Terus ada last print, ketika teman-teman print dia berapa, tanggal berapa di print terakhirnya. Dan di sini adalah data tentang penulis ya. Oke. Kemudian kita klik option di sini. Nah, di sini kalau kita klik option, dia akan keluar jendela Excel option, yang dimana ini sebenarnya akan berpengaruh sekali terhadap pengaturan umum yang akan kita gunakan ke depannya, seperti formula di sini ya. Ada calculationnya, dia otomatis, accept data table, manual, dan lain sebagainya. Ada proofing, terus ada save, setiap berapa kali dia di save. Nah, ini sangat penting sekali nih kalau teman-teman mempunyai data yang sangat banyak. Ketika teman-teman bekerja, mungkin auto recovery-nya 5 menit nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman merasa kok agak berat gitu ketika auto recovery-nya 10 menit atau 5 menit, teman-teman bisa tambahkan menjadi 30 menit gitu ya. Dan ini adalah apa namanya path atau lokasi tempat auto recover-nya disimpan. Jadi ketika teman-teman mengalami kendala seperti mati listrik, hang, ataupun komputer restart sendiri, teman-teman coba cari di auto recover location-nya ini, karena setiap 10 menit dia akan recovery gitu ya. Terus di sini juga teman-teman bisa mengatur default file location-nya ketika disimpan itu di mana. Biasanya ya user dokumen gitu ya. Kalau teman-teman punya lokasi lain, teman-teman bisa tambahkan apa gitu ya, terus tambahkan apa gitu ya. Teman-teman bisa tinggal klik saja sebenarnya. Ya, di sini tinggal diklik di mana tempatnya gitu ya. Oke. Terus di sini ada change-nya dan lain sebagainya. Di sini ada language. Yang terinstall adalah English United States dan Indonesia. Nah, ini not enable karena belum di download. Terus advance-nya. Nah, biasanya advance di sini kita cari ke bawah ya, ke ruler unit. Nah, ini ruler unit dia pakainya default unit. Biasanya kalau orang Indonesia tuh familiar dengan cm, maka kita ganti saja jadi cm. Jadi nanti setiap kotak ini bisa kita atur berapa senti gitu ya pengukurannya. Oke, paling itu saja. Terus customize ribbon, di sini teman-teman bisa masukkan ribbon ini, popular komennya ke main tabs ya. Dia ada di home, ada di sini ya, nanti kita jelaskan. Di insert, cuma ada tabel, illustration dan lain sebagainya, teman-teman bisa masukkan ke sini gitu ya. Quick access toolbar yang di atas ya, yang di atas karena cuma ada segini aja ya, teman-teman bisa atur di sini juga sebenarnya. Dan add-ins, kalau misalnya add-ins itu bisa kita bilang sebagai semacam plugin gitu ya. Kalau misalnya teman-teman install
Kayak saya nih, ini saya install Nitro untuk PDF-nya, maka add-ins-nya atau plugin-nya, kalau bahasa Indonesia itu add-in apa ya, pengaya kayaknya ya. Nah, dia otomatis akan masuk. Jadi teman-teman nanti jangan heran ketika saya kok ada Nitro Pro ya di sini ya, di ribbonnya ya, karena saya sudah install Nitro Pro, dan Nitro Pro itu terintegrasi ke dalam Excel gitu ya. Trust Center biasanya untuk menjaga dokumen kita supaya tetap aman gitu ya, terhindar dari virus dan korup gitu ya maksudnya. Oke, kemudian ini oke saja.